Bismillah, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Akbar. Jadi pada kali ini saya akan berbagi cara tembus free pick dengan niche 3D Icon menggunakan aplikasi gratis berbasis web. Sebagaimana yang sudah teman-teman lihat ini yakni Photopea. Jadi ini 100% pengalaman yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah hingga hari ini masih work. Buktinya ini karya terakhir saya ya yang diupload di Freepik. Itu saya kemarin baru di accept 6 April dan nanti kita akan membuat seperti yang ada di tampilan ini. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya jika untuk berjualan di Freepik itu ada beberapa pilihan format filenya. Yang pertama itu ada .ips, itu biasanya dibuat dengan software Adobe Illustrator. Ada .jpg, itu bisa dengan foto-foto dari kamera. Lalu ada .psd, itu dibuat biasanya di software Adobe Photoshop. Nah, mengingat aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu berbayar, jadi alhamdulillahnya ada aplikasi alternatifnya teman-teman ya yang .psd itu. Namanya Photopea dan ini sudah sangat lebih dari cukup. Jadi untuk upload file .psd itu nanti di aturannya Freepik itu yang harus diupload itu ada .psd-nya itu yang diupload ya. Itu nanti yang akan didownload oleh pembeli. Lalu yang kita upload lagi itu .jpg, itu untuk previewnya. Nah, yang akan kita buat di Photopea ini itu kita akan membuat .psd-nya sekaligus bisa kita gunakan untuk membuat .jpg-nya untuk previewnya tadi, sehingga kita tidak perlu kerja dua kali. Ini contoh file .psd yang sudah saya upload ke Freepik ya teman-teman. Jadi ini salah satu yang laris, jadi banyak sekali yang download. Buktinya di sini ini 76 ini yang paling, yang ini 72 ini cukup tinggi ya. Selain yang ini juga yang ini yang saya tampilkan. Jadi sesederhana ini itu banyak sekali yang download gitu. Nah, nanti yang akan kita buat di .psd-nya itu ada beberapa folder ya teman-teman yang sudah teman-teman lihat di sini. Ini menu layer yang ya kalau di Photoshop menunya layer sama di sini. Itu foldernya ada background, design, text, dan 3D object. Background itu nanti isinya tuh ya file background putihnya ini sama catur ini, nanti kita belajar bagaimana cara membuatnya. Lalu di folder design ini ada shadow ya, bayangan ini untuk pemanis ya. Lalu ada teks ini untuk tulisannya di sini gold bar 3D render, dan yang terakhir tuh ada di folder 3D object ya, ini tempatnya icon itu ditaruh gitu. Jadi kita langsung buat ya teman-teman. Pertama kita klik file new, karena ini di Freepik minimal itu 4 megapiksel. Nah, kita buat karena kotak itu 2000 kali 2000 2000 2000. Di sini namanya bisa kita tulis misalnya 3D icon. Lalu kita create. Nah, setelah kita create, kita buat foldernya. Yang kita buat dari belakang dulu aja. Pertama background, kita tulis ini misalnya background. Lalu setelah itu ada teks ya. Setelah teks itu ada bagian desain. Nah, kita klik dua gini aja untuk mengganti namanya teman-teman. Nah, setelah itu ada bagian 3D-nya. Nah, setelah kita buat semuanya, kita buka folder 3D icon kita yang sudah kita render di Blender ya. Kita geser, kita geret, kita tekan, kita drag. Tadi Alt Tab Windows, kita drag di sini. Nah, jangan lupa ini kita bukanya di folder 3D. Jadi sudah otomatis masuk ke dalam folder 3D-nya. Jika belum masuk ya teman-teman bisa geret. Misalnya seperti ini. Ini posisinya lagi ada di atasnya folder 3D. Caranya kita tahan aja, kita geret. Nah, sampai kelihatan bahwa ada shadow di dalam tulisan 3D-nya ini, kita lepas. Nah, ini tandanya sudah masuk. Nah, jadi teman-teman, ini file yang kita render itu di angka 3000 kali 3000 pixel. Lebih besar daripada ukuran kanvasnya ini.
agar ukurannya 3D icon-nya ini masih tetap bagus ketika kita kecilkan ya. Karena kalau biasanya Photoshop itu kalau gambar dikecilkan lalu mau kita besarkan lagi itu biasanya pecah gitu karena menjadi ukuran yang terakhir yang dikecilkan itu. Jadi caranya biar ukurannya itu nanti sama, tetap 3000 meskipun dikecilkan, dibesarkan. Itu kita klik 3D icon-nya ini, klik kanan, lalu kita pilih Convert to Smart Object. Nah, ini tandanya sudah aman ya. Karena di sini udah ada tandanya Creating Smart Object. Jadi mau dikecilkan, itu tetap akan ukurannya di angka 3000 kali 3000. Nah, setelah itu kita atur aja. Nanti di sini mau akan ada teks ya. Jadi kita tidak usah besar-besar. Ini teman-teman klik transform control-nya, lalu kita kecilkan. Ya, misalnya segini ya. Oke. Setelah kita atur, kita coba buat background yang warnanya serasi dengan objek 3D icon ini. Misalnya ya, karena ini warnanya kuning ya, biasanya kuning itu identik dengan background yang netral, warna netral, bisa hitam, abu-abu atau putih. Nah, misalnya di sini kita sudah buat ya backgroundnya warnanya putih ya. Nah, jadi kita nggak perlu buat. Tapi kalau teman-teman misalnya mau buat ya, ini kita hapus saja, kita klik tempat sampah. Kita klik yang di bawah ini ya teman-teman. Ini namanya New Adjustment Layer. Kita klik, kita pilih Color Fill. Nah, kita pilih warna suka kita. Karena ini ceritanya warnanya tadi sudah putih, oke kita hapus ya, kita pilih abu-abu misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini tandanya sudah ada background di belakang layar, di belakang 3D objeknya ini. Tapi sayangnya ini backgroundnya sudah masuk. Misalnya ini kalau tetap masih di luar, dalam artian sudah belum masuk di sini, itu tadi digeret ke dalam ya teman-teman ya. Nah, ini karena sudah masuk jadi aman. Nah, setelah itu kalau mau misalnya teman-teman nggak sesuai, nggak serak, nah, gampang ganti warnanya teman-teman. Teman-teman klik 2 kali di sini ya. Lalu pilih sesuai ke selera teman-teman. Nah, gitu. Misalnya abu-abunya saya pindah ke lebih enak, lebih soft. Habis itu kan sudah buat nih ya, karena di FreePic itu kalau objeknya isolated object, dalam artian objek-objek yang transparan backgroundnya, itu syaratnya itu harus dikasih informasi tentang backgroundnya yang transparan, harus ada petunjuknya di previewnya itu. Jadi kita perlu ngasih tahu di previewnya ini bahwa ini transparan gitu loh. Bisa dikasih tulisan transparent background di sininya. Lalu ada gambar kotak-kotak. Jadi transparan itu identik dengan gambar kayak catur gitu ya. Warnanya abu-abu putih, itu namanya alpha background. Nah, jadi kita akan kasih di sini. Ini karena simpelnya itu transparan background itu kan gambar aja. Jadi bisa ada teks dengan gambar. Jadi alpha background kotak kecil di sini, terus transparent background tuh juga bisa ya. Tapi saya lebih suka kalau cuman gambar alpha backgroundnya aja. Caranya gimana dapetin gambar alpha backgroundnya itu gampang banget. Jadi ini kalau misalnya kita uncheck semua ya, ini kita uncheck itu kan muncul gambar alpha background itu, gambar catur-catur itu. Nah, kita ambil aja gambarnya dari sini, kita screenshot. Nah, saya screenshotnya itu menggunakan aplikasi namanya Lexoot. Lexoot itu, nah ini sudah saya install ya teman-teman, bisa download aja Lexoot. Ini kita klik, lalu kita seleksi ya. Nah, terus kita copy, jadi ada tandanya sini copy. Oke, lalu kita pastekan aja, kita klik background di sini, kita paste. Yang kita centang aja biar ketahuan. Nah, ini sudah muncul alpha background yang tadi kita copy. Kita besarkan sesuai ukuran layarnya. Nah, ini kita naikkan ke atas ya teman-teman backgroundnya, biar di atasnya alpha backgroundnya. Nah,
kalau saya biasanya sih sukanya tuh nanti di belakangnya ada garis seperti ini. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau buat garis melintang gini atau lurus gini atau setengahnya bisa gitu. Nah, misalnya saya pengen buat setengahnya, jadi setengahnya di sini itu alpha backgroundnya, di bawah ini solidnya, jadi tinggal kita hapus. Nah teman-teman, untuk bisa menghapus itu kita tidak bisa menggunakan ini ya, icon hapus ini, tapi karena layarnya belum diubah ke rasterize, masih layar seperti ini, masih file seperti ini, itu kita ubah ke rasterize. Jadi klik kanan rasterize. Nah ini bisa kita hapus. Kita pilih ini teman-teman, kita besarkan anunya apa, brushnya kita besarkan. Misalnya oh ya sorry, ini brushnya brush yang kurang kurang halus ya, jadi kurang bagus kelihatannya kalau kita gunakan. Jadi kita ganti brushnya ke ini brush yang halus istilahnya, karena ada gradasinya kalau kita menghapus. Nah misalnya seperti ini, kita nggak perlu ngasih tulisan bahwa ini transparent background, kita cukup seperti ini aja, itu sudah menandakan bahwa file ini tuh file transparan gitu. Itu semua bebas ya, terserah teman-teman kalau misalnya nanti nemu contoh preview orang lain yang lebih bagus dan lebih elegan, misalnya hanya dikasih tulisan transparent background di sini sama kotak kecil alpha backgroundnya, ya monggo. Kalau saya lebih suka seperti ini kan lebih simple gitu. Nah setelah itu kita membuat, karena sudah membuat alpha background, kita coba beri shadow. Kita beri shadow di objek 3D nya. Kita taruh di sini di folder design. Jadi cara membuat shadow teman-teman, kita harus buat new layer dulu ya, di sini di bawah ini new layer. Habis itu kita buat shadownya, pilih brush ini, brush, terus jenis brushnya kita pilih yang halus, kita besarkan ya, warnanya hitam, lalu kita berikan di tempat yang kita berikan shadownya, misalnya di sini ya teman-teman. Nah kalau ini terlalu besar, kita kecilkan aja. Nah, misalnya di sini ya. Oke. Nah misalnya gini ya. Setelah selesai, kita blur, filter blur, Gaussian blur, kita pilih sampai kelihatan halus sesuai selera kita. Nah semakin tinggi radiusnya semakin halus, misalnya seperti ini. Oke. Kalau menurut teman-teman ini masih belum halus, dalam artian masih kelihatan gelap, nah, kita kurangi opacity-nya sesuai selera teman-teman. Nah, oke, seperti ini misalnya. Nah letak posisinya ini mungkin kalau menurut teman-teman kurang pas ya, ini juga masih bisa diedit lagi. Nah cara ngeditnya adalah bisa caranya dengan tekan kontrol, lalu kita pilih di titik-titik di sini. Nah kita gerak-gerakkan. Nah bisa seperti ini, atau lalu dilepas, selesai ya. Nah kita klik centang. Oke, atau bisa tinggal klik ini, nggak usah punya kontrol, klik warp, terus kita atur sesuai selera kita. Ini juga bisa bebas, lalu kita centang. Oke, misalnya ini udah selesai, kita tambahkan teks teman-teman. Kita klik foldernya teks, biar teks yang kita buat itu nanti langsung otomatis ditaruh di dalam folder teks. Lalu kita pilih icon T di sini di kiri ini, lalu kita klik di sini. Oke, sudah langsung. Nah ini nggak kelihatan ya karena kecil sekali. Nah, cara untuk kelihatan, untuk kita menulis di table yang udah kita buat, kita klik 2 kali di sini, lalu kita ketik aja misalnya apa, gold bar ya, gold bar 3D icon.
Kita Ctrl A, kita blok semuanya, lalu kita ubah ukurannya menjadi lebih besar. Nah, oke, misalnya segini. Nah, untuk teksnya sendiri teman-teman usahakan teksnya itu jelas terlihat dan enak dan cocok sama objek yang kita tampilkan gitu. Jadi jangan sembarangan jenis font yang akan teman-teman sampaikan. Kita bisa cari di sini contohnya. Oke, ini belum ada previewnya, preview fontnya ini kayak gimana bentuknya belum ada karena emang ya ini karena online ya teman-teman. Jadi harus sabar gitu. Tapi teman-teman bisa apa ngeklik terserah. Kalau saya biasanya pakai bebas sih, bebas ini keren sih. Di sini bebas itu ya modern, kelihatannya modern gitu. Nah, untuk menaruh teksnya di tengah sini kanvasnya ini, nah itu teman-teman klik ini, lalu kontrol pilih ini pilih background, layer backgroundnya misalnya ini, lalu pilih ini, nah ini yang tengah ini, nah, otomatis berlaku untuk semua hal. Yang penting anggapannya tuh teksnya ini mengacu pada ini lalu ditengahin gitu. Oke, nah setelah sudah jadi, misalnya kita udah selesai nih kayak gini nih, ini nanti akan jadi preview kita sekaligus yang kita store ke FreePic. Jadi kalau konsumen download file PSD-nya di FreePic itu nanti ya ketika dibuka yang munculnya seperti ini, seperti itu. Nah, cara untuk save PSD-nya itu kita klik file, save as PSD, terus kita pilih folder yang mau kita simpan tuh di mana. Misalnya di sini ya, di picture belajar misalnya. Nah, kita tulisnya bebas dulu teman-teman. Nanti kalau masalah penamaan file nanti aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita simpan .jpg-nya, dalam artian yang nanti kita jadikan preview. Nah, ini lagi proses saving, oke. Kita ketik file, export as JPG. Nah, yang perlu teman-teman lihat itu nanti usahakan ini jangan di bawah 900, harus di atas 900. Karena apa, kalau di bawah 900 itu akan ketolak. Jadi minimal file yang harus di-upload itu ada ukurannya di FreePic teman-teman. Setahu saya itu 900, karena saya pernah di bawah 900 itu gagal, nggak bisa di-upload. Nah, jadi kalau misalnya masih terlihat 800 sekian gitu ya, belum 900, bisa teman-teman tambahkan di sini misalnya 2100 misalnya. Oke, nah ini udah di atas 900. Lalu kita save. Nah, ini kalau nge-save itu otomatis di folder download. Oke, ini ceritanya file PSD sudah, file JPG sebagai preview juga sudah ya. Lalu kita menamakan file tadi. Nah, kita jadikan satu aja, file JPG-nya sama file PSD-nya. Yang teman-teman lihat di sini, nah, ini adalah file PSD, file JPG. Syarat yang harus teman-teman penuhi yaitu filenya JPG dengan PSD ini harus sama persis. Karena itu istilahnya ya, ini PSD-nya, ini previewnya. Jadi ketika tim FreePic menyeleksi tahu. Untuk namanya sendiri teman-teman bisa ya riset aja di FreePic itu. Misalnya ya kita cari di FreePic itu filenya, karena ada banyak jenis file ya di FreePic. Ada banyak sekali desain di FreePic, itu bisa teman-teman browsing gitu. Nah, misalnya kita ganti nih ya, 3D icon gold bar misalnya gitu. Terus apa lagi nih, isolated background. Ya, teman bisa survei sendiri ya di FreePic ya. Ya bebas sih, mau apa saja itu terserah teman-teman. Lalu kita Ctrl A, copy, Ctrl C, lalu kita paste di namanya ini. Ini saya cepat ya, F2 ya, atau klik kanan ini boleh, lalu Ctrl V. Nah, udah. Tidak cukup di situ saja teman-teman. Jadi untuk agar gambarnya ini
bisa dicari secara online itu harus ditanam di metanya, judulnya itu, di metadatanya itu. Nah, cara nanamnya itu teman-teman ini munculkan preview di sebelah kanan ini teman-teman. Itu caranya show detail pane, ya diklik. Kalau Windows 10 ya cari aja detail pane gitu. Atau klik kanan properties juga bisa, ya bebas. Lalu kita isi di title ya teman-teman, di title Ctrl V. Lalu di subject, cari subject, mana subject? Oh di bawahnya, sorry, subject. Nah, jangan lupa tagnya juga teman-teman. Jadi biar netizen browsing mau nyari icon 3D-nya itu muncul, 3D-nya goldnya teman-teman muncul biar dicari netizen. Nah, itu caranya tagnya ini juga dimunculin teman-teman. Nah, tag ini teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Risetnya teman-teman bisa cari sendiri di internet cara riset tag itu seperti apa. Atau teman-teman bisa cek di free pick-nya, nanti muncul biasanya di bawahnya tuh. Teman-teman bisa ya tiru aja nggak apa-apa lah. Toh itu sudah umum ya, bukan plagiasi lah. Yang penting itu variasinya teman-teman gitu, bukan niru 100%. Misalnya di sini saya isi 3D, icon, terus apa lagi, good, terus bar, bank, finance. Oke, lalu kita oke. Nah, jadi ini kalau ngisinya tadi tuh otomatis masuk di sebelah kanan ini. Tag, title, oke. Nah, setelah selesai ini sudah siap upload teman-teman, dan teman-teman tinggal kalau misalnya belum punya akun FreePic ya maksudnya FreePic contributor. Ini misalnya kita mau upload ya, ini sudah masuk ceritanya, kita upload file. Nah, ini tinggal kita drop aja teman-teman, ini sama ini kita blok, kita geret, alt tab, kita geret masukin sini. Oke teman-teman, ini ceritanya sudah selesai di-upload, dan tandanya kalau berhasil di-upload itu centang 2. Nah, teman-teman bisa cek, jangan sampai ada file yang missing itu biasanya itu tandanya silang, terus kekurangan satu file biasanya ya. Kalau JPG-nya ke-upload ya, kalau JPG ke-upload sih oke ya, itu mungkin bisa masuk file kita ngupload karya kita yang JPG. Tapi kalau PSD-nya aja yang ke-upload itu biasanya dikasih tahu bahwa previewnya nggak ada di situ gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal buat kayak gini 10, minimal 10, langsung bisa di-upload dinilai sama tim FreePic-nya, dan tinggal tunggu paling sekitar 2 minggu 3 minggu itu langsung ya muncul keterangan apakah di reject atau berhasil dipublish seperti itu. Oke, tetap semangat teman-teman ya, jangan menyerah. Kalau menyerah ya nggak apa-apa, malah senang nggak ada saingannya. jangan gitu, pokoknya stay fokus. Jika memang yakin bahwa 3D Icon itu bisa menghasilkan, monggo